saya akan menggunakan apa untuk usernya kita menggunakan user pusat, passwordnya itu 123456. Ini ada beberapa fitur, yang pertama diskusi, yang dengan chat, yang kedua penjualan, yang ketiga dashboard untuk melihat hasil transaksi, rekap semua transaksi ada di dashboard. Yang terusnya adalah POS untuk melakukan penjualan transaksi secara tunai maupun kredit. Yang ketiga penagihan, ini digunakan untuk invoice untuk membuat faktur. Dan seterusnya adalah pembelian, digunakan untuk pembelian barang baik jasa maupun barang-barang yang ada stok. Yang selanjutnya adalah stok persediaan. Stok persediaan adalah untuk mengontrol stok yang dari pembelian barang dan penjualan barang. Oke, di sini kita buka menu yang pertama itu dari pembelian. Kita bikin dulu sebuah produk, mana untuk memiliki sebuah produk itu dapat dilakukan di stok persediaan. Di sana ada menu produk, kita pilih menu produknya. Di sini sudah terlihat berapa list produk yang sudah dijadikan sebagai tampil produk. Untuk melakukan untuk produk yang baru, kita klik menu baru. Kita isikan misalnya rokok kretek, rokok jarum. Tipe produknya kita pilih produk storage yang berisi. Inilah tipe produk itu yang harga jualnya 50.000, modalnya 20.000. Kategori produk itu akan dimasukkan ke dalam kok. Setelah itu jangan lupa untuk pengaturan di penjualan agar bisa dijual di POS atau penjualan berdasarkan pembayaran kredit. Kita centang agar produk ini tampil di POS. Selanjutnya disimpan. Oke, untuk pembuatan produk sudah dinyatakan selesai. Bisa kita lihat dari pencarian, misalnya jarum. Nah, rokok jarum harganya 50.000. Nah, selanjutnya dulu kita melakukan penjualan, terlebih dahulu kita melakukan pembelian produk agar produk itu bertambah stok kita. Ini kita beli topik dengan topik baru. Kita lihat apa gambarnya, terus kita isi nama produknya, yang produk kita yang tertulis misalnya rokok jarum. Nah, kontak yang satu ini enggak usah pakai pajak, harganya 50.000. Kalau diubah sudah bisa. Terus kita masuk ke konfirmasi order. Terus di sini kita harus melakukan pengiriman produk agar produk tersebut masuk ke stok. Terima produk. Ini sudah terisi secara otomatis sebanyak satu buah. Agar masuk ke stok, kita validasi. Oke, di sini stoknya sudah masuk 1 rokok jarum. Untuk importnya bisa kita lihat di stok persediaan, di stok sana sudah terlihat
akan lakukan penjualan dari pusat bisa dari cabang bisa. Untuk dari pusatnya kita masukkan Tosari, kotaknya rokok jarum. Nah di sini ada tampil rokok jarum, tinggal kita klik. Harganya dari sesuai harga. Kalau untuk murah harga sudah bisa dari harga. Itu selanjutnya kita lakukan cek pelanggannya. Misalnya pelanggannya A, kita lakukan pembayarannya apabila orang atau tetangganya bayar dengan sah, kita klik sah, kita validasi. Nah di sini terdapat grupnya, dapat jarum, harga dan kondisinya. Ini dinyatakan atau transaksinya udah finish, selesai. Untuk YouTube-nya kita lakukan tutup. Ini kita apabila hasil sesi dalam 1 hari kita tutup sah, atau uang sah kita atau transfer, kita dapat meetingnya dan dimasukkan di input kolom hitung. Banyak kalau di sini banyak 50 hasil setiap sesi. Oke, untuk melihat laporannya bisa dilihat di order. Di sini juga ada laporannya. Ini ada laporannya di sini. Jadi rokok itu per produk dapat 3, dapat jarum, untuk produknya 2, untuk jual sudah 2. Nah, dimasukkan penjualan dapat dilakukan seperti itu. Nah selanjutnya ada fitur lain di PLC ini untuk melakukan daftar tarik. Kita masuk ke daftar tarik. Ini daftar untuk daftar tarik tunai. Kalau kita melakukan daftar tarik dari billing dana itu dapat dilakukan. Jadi kita coba satu tarik tunai dari kas pusat sebanyak 50.000 dengan standarnya pelanggan A. Nah di sini ada, kalau ada biayaannya bisa dimasukkan ke dalam ini, di kolom biayaannya. Pembayarannya, misalnya pembayaran melalui Trimly, kita bisa klik Trimly. Selanjutnya baru kita validasi. Ini ada error karena sebelum kita melakukan foto tarik kita harus buka sesi dulu, karena sebelumnya sudah ditutup itu kita buka lagi.
boleh diisi atau boleh tidak. Jadi apabila hanya transfer antar cabang, kita tidak memerlukan biaya, hanya kita masukkan tujuan unit kita masukkan unit transaksi, implementasinya dengan cabang satu. Kebetulan di sini ada dana cabang satu, otomatis nanti pada saat transfer saldo di bank BNI berkurang dan rekening tujuan itu pada cabang A itu akan bertambah saldo. Rekening cabang A. Oke, ini transfernya selesai. Dan 40 ini bisa kita lihat dari dashboardnya. Dashboardnya itu ada dana cabang A masuk sebanyak 40, yang BNI berkurang sebanyak 40.000. Dan untuk laporannya bisa kita lihat untuk keseluruhannya di jurnal profit loss. Ini adalah laporan yang bisa kita lihat untuk semua transaksi yang berhubungan dengan pendapatan dan biaya-biayanya. Jadi ini kan ada harga pokok dan penjualan yang terjadi, ada harga pendapatan admin. Pendapatan admin itu adalah dari biaya admin yang pada saat sektor dan target. Oke, untuk transaksi dan demo aplikasinya udah kita menyatakan selesai. Dan juga untuk melihat laporan keseluruhan selain dari yang berhubungan pendapatan dan harga pokok, bisa kita lihat dari neraca atau balance sheet. Semua transaksinya bisa kita lihat di neraca. Semua transaksi dapat dilihat apapun transaksi yang kita lakukan di aplikasi ini, baik itu transaksi bank, piutang, itu akan tampil di laporan neraca, baik itu persediaan makanan, persediaan minuman, rokok, ini akan tampil. Oke, mungkin untuk demonya cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih.